yang pasti diterima ibadah itu adalah bersedekah kepada fakir miskin. Ya, bersedekah kepada fakir miskin. Kalau kita nih ngajak orang makan, nah ibu-ibu masya Allah berduit banyak, sering makan enak. Pagi-pagi kita ngeliat kan, sudah makan bu? Belum? Ayo kita ya ikut sama saya makan. Gimana? Ayolah ada makanan enak. Kita ngajak nih ibu yang sudah biasa makan enak apa, itu mah pahalanya biasa saja. Bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau kita ngasih orang miskin, orang fakir tuh, walaupun dia riak, bikin konten, konten. Ngasih orang miskin makan, sekalinya cuman prank aja, prank apa namanya, konten, bikin konten namanya, supaya pamer. Atau lagi kampanye, ya. Bulan Maulid, nah pas buka kotak, ngasih kotak, coblos surbannya katanya, coblos sarungnya, coblos kumisnya, ada gambarnya. Gara-gara kampanye dia nyumbang. Tapi yang dikasih ini orang fakir, orang miskin. Kata ulama pasti diterima. Kenapa ya? Walaupun niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi ada satu bab yang jadikan pahala. Apa itu? Orang miskin itu kalau dikasih pasti dia senang. Pasti dia senang. Dia nggak mau mikir, mau orang bikin konten kah, mau orang itu mau ria kah, urusan dia. Urusan saya, penting perut saya kenyang. Ya, perut anak saya, keluarga saya kenyang. Masalah dia korupsi, mau apa, mau pamer, mau itu urusan dia. Paham gak kira-kira? Nah, jadi tiga ini kata ulama pasti diterima. Apa tadi yang pertama ya? Sholawat. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, bersedekah kepada orang fakir, orang miskin. Nah, jadi bagus tuh ibu-ibu. Untuk saat-saat seperti ini umpama ya tadi apa ya? Puasa, tasbih, Quran di tangan. Ya. Salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat, istighfar. Gitu-gitu aja. Kalau terkejut, la ilaha illallah. Terkejut, la ilaha illallah. Kenapa ya la ilaha illallah? Berlatih sebelum meninggal. Nah, bahkan ada yang nyarankan kalau kita mau tidur, mau tidur, sebelum kita terlelap, akhir ucapan kita itu adalah la ilaha illallah. Tidur kita sudah. Setelah itu jangan ngomong. Ada juga yang menyarankan gini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tutup lagi dengan la ilaha illallah. Udah cukup. Tidur dah sampai terlelap. Kenapa ya? Latihan ngucapin la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Nah, kata ulama, kenapa ya Nabi kita menyuruh untuk ucapin la ilaha illallah di akhir hayat itu? Karena itu ucapan la ilaha illallah itu paling mudah. Karena la ilaha illallah itu tidak perlu pakai bibir. Orang pernah nggak menghadapi orang mati? Kalau orang mati itu terkadang dia mulut itu dia nggak bisa ngetup nih mulut nih, bibir nih. Tapi lidah masih bisa. Asalkan jangan tertarik lidah itu. Kalau orang sudah mati itu kan tandanya apa yo? Lidahnya ini ilatnya tertarik ke dalam. Ya enggak? Kalau dia belum mati masih bisa panjang lidah itu. Nah, kita menyebut la ilaha illallah itu nggak perlu mama. Mulut tuh bibir nggak ketemu. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi nggak ketemu, bibir nggak ketemu. Ya enggak? Itu tuh. La ilaha illallah. Yang main lidah saja. Nah, kalau orang belum mati dia masih bisa fungsi lidahnya, tapi bibir mungkin nggak bisa. Tenganga sudah. Makanya kan kalau orang mati itu apa ya? Tenganga. Mulutnya tenganga, matanya tebincalak. Wih, ngerinya matinya. Mulutnya terbuka. Bukan ngeri, itu memang biasa, normal itu. Makanya kalau orang meninggal dunia, setelah meninggal, ini apa ya? Diikat. Diikat supaya kan tenganga. Kalau dia tenganga, ini keras uratnya, dia tenganga dia jadinya. Rahangnya jadi kaku.
lambat diikat. Ini ditutup nah. Kemudian tangan begini nah. Nah, diikat, kemudian paha diikat, jempol diikat supaya kada mengangkang. Perutnya itu nanti sebelum dimandikan ya, perutnya dikasih sesuatu, umpama ini nah air gelas kah. Nah, ditaruh di perutnya sini nah. Nah, untuk apa? Supaya pada bumbung perutnya. Ini matanya terbencalak, mulutnya tenganga, perutnya buncit, itu kebanyakan dosa. Bukan. Kita suudzon sama orang. Jadi mata terbencalak itu memang seperti itu, wajar. Kenapa? Karena dia ngikutin roh ke atas. Makanya kalau sudah meninggal tutup dimatikan. Segera ditutup. Mulut diikat, perutnya dikempesin pakai apakah? Nah, kayak taruh di sini. Nah, makanya kalau sebagian tuh saya lihat ya, sebelum dimandikan itu mayat itu ditaruh atasnya ini apa? Ada yasin di atas perutnya ini. Ya enggak, ada yasin, ada apa di atas perutnya ini. Untuk apa? Mengempeskan perut itu supaya enggak masuk angin. Karena kalau enggak begitu bumbung perutnya. Nanti suudzon lagi orang, bukan itu karena angin masuk, kempeskan perutnya. Nah, begitu caranya. Nah, dan sebenarnya itu kalau kita melihat kalau dalam kitab fikih, setelah meninggal dunia itu orang, itu tangannya harus digerak-gerakkan dulu gini nah. Sebelum diikat ini ya, digerakkan-gerakan, digini-ginikan nah, tangannya itu 2 kali, 5 kali, atau berapa kali, 7 kali kah. Yang kiri juga begitu, di olahraga. Nah, baru nanti diginikan, jari-jarinya begitu juga. Setelah itu baru diikat, kakinya begitu juga, naik turun kaki itu, jempol kaki. Nah, apalagi mata begitu juga. Supaya apa? Supaya pas dimandikan jangan keras. Nah, setelah itu baru dicabut, dilepas pakaiannya. Ini setelah meninggal ya, dilepas pakaiannya. Dilepas, itu kan masih bagus pakaian, dilepas, baru dikasih sarung bahalai. Jadi mayat itu sudah kada berpakaian. Kalaupun berpakaian pakai celana ini aja, celana dalam atau apa gitu. Nah, ini terkadang kita nggak digitu-gitukan tangannya. Pakaiannya nggak dilepas, pas hendak dimandi, ambil guntingnya. Gunting, sayang kan pakaian tuh, digunting. Nah, apalagi, karas di tangan. Ya, ada tuh cerita. Kata tukang mandi, kamu gosok mayat itu ya. Yang satu megang tangan. Kalau ustadznya kan cuma nyuruh-nyuruh aja, nyiram-nyiram tuh. Nah, yang satu megang tangan mayat, kan begini kan, diginikannya, diangkatnya tangan begini. Nah, yang satu gosok. Sekalinya tangan yang megang ini bersabun. Kan licin. Terlepas, tak, menapuk yang lagi gosok. Tak, mati jadi hantu. Lari. Kata yang lainnya, mulut dijaga. Mana mati jadi hantu. Tanganku bersabun, kelepasan. Itu saking takutnya tuh. Paham lah ibu-ibu. Nah, ala kulli hal ya, jadi pesan kita semuanya ya, saya aja sudah terasa ya, kayaknya 50 sudah umur mungkin nih. Sudah terasa ya. Ya ala kulli hal. Berarti kalau 50 tinggal 13 tahun lagi dah sama dengan Nabi. Ya. 77 549 kali 50. Entar lagi deh pokoknya. Ya, suruh uban banyak banget sampai di jenggot, di rambut, di bulu hidung aja ada uban sudah. Ya. Ada teman itu sampai alisnya putih. Ya Allah, Tuhannya sudah kamu pada enggak aja seumur-umuran aja, alisnya terlalu putih. Putih. Makanya saya ini gundul aja terus, udah kelihatan soalnya ubannya. Tapi pas nanti berumrah tuh kan panjang kan ya, wah ubannya banyak. Nah, ya ala kuliah itu menunjukkan kita sudah tua. Makanya saya tuh kemana-mana terkadang pakai tongkat ngingatin nih, kamu sudah tua nih, sudah tua. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, taat ibadah. Kalau kita pun nanti meninggal dunia, Allah ridha kepada kita, kita ridha kepadanya, husnul khatimah, dan akhir hayat kita nanti bisa mengucapin kalimat tauhid, la ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat sampai masuk surga bersama kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan tanpa ditanya. Amin ya rabbal alamin.